Kalau misalnya dari dulu sudah ada nih ya paket rollover dan non rollover gitu ya. Banyak publik yang curhat nih di sosmed Pak Marwan. Emang yang mana sih pilihannya gitu kan? Nah, ini ada benarnya publik. Jadi memang Kalau misalnya sistem kuota hangus nih, yang sisa kuota kita itu sebenarnya diolah atau emang udah hangus aja gitu? Jadi Sebenarnya. kita itu seperti dia punya sistem di IT billingnya. Apakah nanti operator seluler itu akan menambah produk lagi atau tetap menjalankan program sebelumnya tapi menaikkan tarifnya gitu Pak? Halo teman-teman Suara.com, apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama saya Ria Rizky dalam Deep Talk Podcast. Nah, kita pada episode kali ini mau ngomongin apa ya? Kalau kemarin kita ngomongin atau ngebedah soal putusan MK terkait dengan skema kuota hangus. Nah, kalau itu kita ngobrolnya sama pakar. Nah, kalau ini Ria pengen tahu nih sudut pandang dari operator seluler. Nah, kedepannya persiapannya itu akan seperti apa sih? Untuk membahasnya di samping Ria ini sudah ada Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Bapak Marwan Obasir. Selamat datang Bapak Marwan. Terima kasih Maria. Iya, terima kasih atas waktunya di luar panas sih Pak. Iya. Iya. Sini. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Apa Maria agak pusing gara-gara ada putusan MK ini? Enggak juga. Pak Marwan kemarin kan sempat datang ya di sidang MK nggak sih kalau nggak salah ya. Betul. Oke. Nah ini kan Ria kalau kemarin tuh Ria ngobrolnya sama pakar mendagapi atau membedah gitu ya putusan MK karena ada yang banyak yang gagal paham nih Pak Marwan, kan dibilangnya kalau misalkan dari judul-judul berita mah kan kita ngambilnya tuh pada intinya gitu ya, tapi ternyata itu yang sempat membuat publik juga salah paham bahwa bukan berarti putusan MK itu mewajibkan operator seluler itu untuk melanjutkan atau bisa mengakumulasi secara otomatis kuota yang sudah hangus gitu. Padahal mah tidak sederhana itu ya Pak Marwan ya. Kalau misalkan dari POV operator seluler mungkin bisa dijelaskan gitu secara sederhana nih biar publik paham maksudnya dari putusan MK itu tuh apa sih? Baik, makasih Maria. Iya. Terima kasih atas undangannya ini. Jadi MK dalam amar putusannya itu menambahkan frase dari Undang-Undang Telekomunikasi khususnya di pasal 28 ayat 1. Saya tambahkan aja sedikit ujungnya ya. Yang ditambahkan MK itu adalah kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan. Jadi kata kuncinya kewajiban menyediakan pilihan layanan. Artinya masyarakat tetap bisa menikmati dengan kuota yang ada sekarang, ditambah ada kewajiban untuk operator menyediakan kuota rollover. Ujungnya adalah konsumen nanti yang memilih mau yang kuota berbatas waktu atau kuota yang rollover. Soal pilihan itu ya, itu sebenarnya isi dari putusan MK itu operator seluler itu diminta MK ayolah sediain gitu ya, maksudnya karena si kuota itu kan ada nilai ekonominya juga kan kalau kata MK. Nah tapi sebenarnya aturan itu tuh sudah ada atau sudah dijalankan sebelumnya sama operator seluler nggak sih? Benar, jadi memang operator seluler sudah menyediakan dua jenis kuota. Iya. Kuota berbatas waktu dan kuota rollover. Udah ada produknya sejak ada 3 operator seluler tapi sejak 2020 ada yang menyediakan dari 2021 ada yang 2025 ya tergantung operatornya. Tapi sebetulnya produk itu telah ada dan penggunanya sebetulnya belum terlalu banyak ya antara 3 sampai 5% sih. Jadi nanti dengan putusan MK ini kebebasan freedom of choose-nya ada di mana? Di pelanggan. Pelanggan milih mau yang kuota berbatas waktu atau kuota rollover, tinggal kebebasan pelanggan memilih. Kalau misalnya dari dulu sudah ada nih ya paket rollover dan non rollover gitu ya, banyak publik yang
curhat nih di sosmed Pak Marwan. Emang yang mana sih pilihannya gitu kan? Perasaan kalau tiap saya beli ya udah gitu kan 28 hari beli paket sekian ya udah habis gitu. Setiap kali buka apa namanya aplikasinya gitu. Nah, kalau misalnya publik bingung gitu ya. Lah emang udah ada gitu dari sebelumnya. Ini sebenarnya kesalahannya di mana nih Pak Marwan? Apakah kurang kah gitu kan penjelasan terkait produknya atau seperti apa? Nah, ini ada benarnya publik. Jadi memang sosialisasi, komunikasi, edukasi itu juga menjadi poin yang kami sampaikan di dalam persidangan kepada majelis hakim. Bahwa saya bacakan satu hal aja ya. Operator seluler telah menyediakan dan akan terus meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada pelanggan. Nah, ini yang kita sampaikan bahwa ya loh, kita juga setelah mengevaluasi di aplikasi-aplikasi operator itu perlu dibuat satu folder khusus nantinya nih loh kuota rollover sehingga masyarakat mudah yang mana sih yang rollover gitu kan, karena produk kan begitu banyak ya, setiap operator tuh memiliki produk yang banyak, ada yang punya sampai 50 produk ya kan, ada yang punya sampai mungkin 30-40 produk, tapi di antara produk-produk itu ada yang rollover namanya kuota akumulasi. Nah, mohon kepada pengguna atau pelanggan, saya juga ngingatin nih, terutama anak-anak muda juga ya, tahu kebutuhannya berapa giga sih. Kemudian yang kedua, baca term and conditionnya dengan baik. Ketiga juga cari informasi di aplikasi-aplikasi platform yang dimiliki operator. Sehingga semuanya jelas di situ. Gitu Maria. Iya, soalnya nih saya sebagai pelanggan juga nih ya. Sebagai pelanggan tuh kalau misalnya buka aplikasi nih Pak, kayak ya udah gitu menyediakan paket ini paket dengan jargon atau judul lah gitu ya. Judulnya tuh berbeda-beda tapi tidak merujuk kepada ini loh yang bisa terakumulasi dan ini tidak gitu. Mungkin bisa jadi apa ya, kalau misalnya dari ATSI mungkin sudah ada pertemuan atau membahas kayak apa, kalau memang mengingat gitu ya literasi masyarakat masih ada yang kurang, apakah dipikirkan gitu kayak udah langsung to the point aja, itu udah mulai dipikirkan belum Pak? Kita mempertimbangkan bagaimana meningkatkan perbaikan ya, perbaikan informasi produk kepada masyarakat, karena kan term and condition atau syarat ketentuannya itu banyak sekali gitu ya. Jadi kita merasa bahwa feedbacknya dengan kondisi kasus atau gugatan kuota hangus ini juga perlu operator melakukan perbaikan komunikasi, perlu memperbaiki edukasi, perlu memperbaiki literasi, keterbukaan informasi, kemudian informasi di platform-platform operator sehingga masyarakat dimudahkan, kira-kira gitu sih. Iya, kemarin Ria sempat baca nih ada sekitar 4 ya Pak operator seluler yang sebenarnya sudah menyediakan paket rollover itu. Tapi setelah Ria baca, ini gara-gara baca juga nih, dia baru sadar, oh yang paket yang kayak ini loh yang ternyata yang rollover gitu Pak, karena saya saking susahnya mencari informasi itu gitu. Nah tapi di daftar paketnya itu misalkan mau isi kuotanya 30 giga, itu kita harus beli 100.000 rupiah. Dan kita sebagai yang biasa beli yang non rollover gitu, kok ini mahal banget untuk setara 30 giga gitu. Nah kok bisa sih Pak, kita gak ngerti juga nih kenapa kalau misalnya kita milih paket yang rollover, kuotanya dapetnya dikit tapi bayarnya harus lebih banyak. Karena ada jaminan layanan dan ada jaminan jaringan ke bulan depan ya. Jadi jaminan layanan dan jaminan jaringan. Misalnya gini, Maria beli kuota yang misalnya 10 giga lah ya. Harganya misalnya 70.000. Berarti 10 giga 7.000. Tapi bulan depan Maria dengan sisa kuotanya itu ada jaminan bahwa akan bisa terus digunakan. Nah, yang kuota yang hanya dengan 30 hari atau 28 hari itu kan langsung berbatas waktu kan. Nah, kayak orang beli motor, dia dapat buku servis. Pilihannya kan selalu 30.000 kilometer untuk servis gratis atau 3 tahun. Nah ini kan kapasitas 30.000 dengan waktu. Nah
Kalau dia mau nambah lebih dari 30.000 atau sudah lebih lewat 3 tahun, selalu di service layanan servisnya akan bilang, Pak, Bu, mau nambah nggak jadi 50.000, tambah duitnya sekian. Oke. Nah, rollover akan mengalami seperti itu, akan ada penyesuaian tarif. Makanya dia akan ada penyesuaian tarif. Kita nggak siap bilang penyesuaian tarifnya berapa besar, harganya berapa, karena ini masih dikalkulasi secara proses bisnis di masing-masing operator. Tapi dalam konteks yang sudah rollover yang sudah ada, tarifnya berbeda. Berarti ini jadi salah satu clue juga ya bahwa nantinya ada sebenarnya kita mikirnya apakah nanti operator seluler itu akan menambah produk lagi atau tetap menjalankan program sebelumnya tapi menaikkan tarifnya gitu Pak. Penyesuaian lah, kita jangan bilang naik karena penyesuaian kan belum tentu banyak sekali. Kalau naik tuh kesannya naik naik gitu ya, tapi kita tunggu petunjuk pelaksanaan dari Permen kaum bijinya gitu. Tapi kalau misalnya kemarin tuh ngobrol sama pakar ya, pakar tuh bilang ikut menjelaskan gitu bahwa ya operator seluler tuh emang harus naikin karena mengingat trafficnya gitu kan, trafficnya juga akan paket rollover ini akan mempengaruhi kepada traffic. Nah itu mungkin bisa dijelasin pakai bahasa bayi gak tuh Pak? Maksudnya gimana tuh? Gini, kita kan kalau internetan ada yang ke traffic ke luar negeri, ada yang ke traffic dalam negeri. Atau misalnya mau traffic dalam negeri itu mengakses websitenya suara.com. Tapi kalau traffic ke luar negeri misalnya mengakses website luar negeri. Nah tadinya Maria pakai 30 giga 28 hari. Setelah 28 hari nggak akan ada kelanjutan. Saya masih ada sisa 10 giga. Tapi kalau yang rollover, Maria ada kepastian 10 giga. Tambahan ke bulan depan. Operator yang tadinya dia akan fiber optiknya misalnya ke Singapura atau ke Amerika gitu ya. Ternyata kita harus nambah kapasitas demi Maria nambah. Betul kan? Berarti ada kos tambahan. Nah itulah penyesuaiannya di situ. Bahasa bayinya kurang lebih gitu. Mudah-mudahan bahasa bayinya cukup nyampe ya. Karena saya beda ini generasi. Ini penyesuaiannya berat nggak Pak? Indis ekonomi mah kita yang dengernya ya agak gimana gitu. Aduh pengeluaran nambah lagi ini. Karena jujur Pak kalau Ria tuh dalam sebulan karena bekerjanya tidak bisa terlepas dari internet gitu ya Pak. Harus kayak menghabiskan kayak 70 giga dalam sebulan gitu. Terus kalau misalkan dan itu kadang suka sisa juga gitu kan. Nah ini kalau misalnya ada penyesuaian gitu, coba dibocorin dikit Pak Marwan mungkin hitung-hitungan yang sekarang gitu, akan jomplang nggak gitu? Apa masih aman-aman aja? So far sih kalau kita belum bisa bilang percentage ya, karena kan memang tergantung bisnis modelnya, demandnya. Karena kan demandnya sekarang masih kecil ya, 3-5% nih yang baru sekarang sebelum putusan MK kemarin. Nah, tapi sekarang sebetulnya dengan ini jadi putusan MK, di sisi lain juga orang jadi tahu kan, rollover ada gitu, rollover ada. Mungkin aja secara bisnis operator tuh naik, bisa jadi. Karena orang jadi tahu ada rollover sebenarnya udah ada gitu, iya kan? Jadi kan iklan gratis kan kayaknya. Iya kan, satu sisi kayak iklan gratis. Tapi kita lihat dulu lah beberapa bulan ke depan. Yang kedua kita butuh peraturan pemerintah turunan dari putusan MK. Peraturan Permenkom Digi, juklaknya lah, petunjuk pelaksanaan lah. Atau petunjuk teknisnya. Agar kita bisa membuat produk ini lebih fleksibel. Misalnya gini, apakah rollovernya sebulan? Apakah rollovernya untuk 3 bulan? Apakah rollovernya untuk 6 bulan? Nah harganya kan beda-beda. Ya kan? Ya secara cuan sih lebih cuan sih mungkin ya. Saya nggak tahu juga, nanti kita lihat itu kan. Tapi kalau itu dari si operator seluler ya. Soalnya kalau ngitung-hitungan paket gitu ya, seperti yang Ria bilang tadi Pak, kalau misalnya ada paket rollover, kemudian bisa diakumulasikan ya, tapi harganya lebih mahal gitu kan. Terus kalau misalkan mau beli yang tidak rollover, ya mahal, kuota banyak, tapi ya gitu kita kayak ya harus merelakan ya udah gitu. Angus ya bakalan angus aja. Nah ini sebenarnya pertanyaan Ria yang ditanyain juga ke pakar kemarin ya Pak. Nah ini mungkin tepat nih kalau misalnya ditanyain ke Pak Marwan. Boleh.
publik itu penasaran. Kalau misalnya sistem kuota hangus nih, yang sisa kuota kita itu sebenarnya diolah atau emang udah hangus aja gitu? Jadi Sebenarnya. kita itu seperti dia punya sistem di IT billingnya. Jadi kalau misalnya Maria punya kuota apa sih? Pertanyaan gini yang pertama, mungkin kuota itu apa sih? Kuota itu adalah kapasitas yang diberikan kepada Maria untuk bisa mengakses internet dengan jumlah yang 30 giga misalnya. Nah, saat Maria mendapatkan kuota sedemikian tapi Maria hanya menggunakan 25, sisa 5 ya memang di sistem hilang. Oke. Sistem hilang karena kan iya. yang disediakan itu kan dalam bentuk kapasitasnya itu kan dari radio, BTS terus sampai ke fiber optik. Maria punya kapasitas alokasi yang bisa diakses sebesar 30 giga. Oke. Kalau dibilang teknologinya gimana? Ya, teknologinya memang tersedia gitu ya. Tapi sistem IT dan billingnya akan bilang Maria udah nggak punya hak lagi untuk akses. Gitu. Oke. Jadi itu yang disebut sebagai hak akses. Makanya usulan kami waktu itu ke KMK, kuota itu apa? Hak akses untuk alokasi gitu ya. Nah itu yang disebut. Jadi kalau dibilang apakah itu ada di sistem? Ya sudah hilang di sistem atas Maria nih hilang alokasi yang 5 giganya gitu. Itu yang model berbatas waktu. Iya. Tapi kalau rollover nanti yang 5 giga tadi dibawa ke bulan berikutnya. Tambah ngisi lagi nih, Maria punya hak 5 giga gitu kan. Nah, berapa lama waktunya? Nah, kita tunggu nih. Karena kan kita perlu juklaknya. Iya. Apakah kami boleh merollover hanya untuk 60 hari misalnya. Berarti kan dari hari beli ditambah 30 hari tambahan serta lewat 30 hari. Atau memang harus 90 hari. Atau memang harus 180 hari. Nah, kita butuh sekali dari Permen Komdiji-nya. Iya. Supaya merubah PM5 tahun 2021. Atau mengamandemen. Karena kata-katanya di undang-undang itu bertambah. Itu yang kita butuhkan. Setelah ada putusan itu keluar, sudah ada ajakan dari Komdiji? Sudah diskusi sama Komdiji. Tapi kita masih menunggu Komdiji agar bisa mengamandemen Permen Komdiji. Kami sih berharap bukan surat edaran, tapi bentuknya Permen Komdiji. Karena kan memang pelaksana teknis tarif itu ada di PM5 2021 gitu. Kalau struktur hukumnya begitu ya, ya kan berdasarkan struktur peraturan perundang-undangan yang berlaku kan begitu. Maksudnya ada kita punya undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya itu harusnya keluar Permen Komdiji-nya. Nah, mudah-mudahan bahasa bayinya dapat nih. Nah kalau itu mungkin dapat ya, tapi udah soal rollover, traffic gitu ya. Saya mau taunya traffic di tol gitu ya. Kemarin waktu pas pertemuan, kalau dari pihak Komdiji-nya itu menyampaikan apa aja tuh dari ketemu sama menterinya nggak sih Pak? Enggak, kita bicara di working level gitu ya, di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Dan ini masih dalam pembahasan ya, pembahasan. Ada beberapa hal memang satu amar putusan, yang kedua beberapa pertimbangan dari pertimbangan majelis hakim itu yang kita bahas lah. Tapi ini masih terlalu dini untuk kita sampaikan kepada publik karena memang diskusinya adalah membahas bagaimana petunjuk pelaksanaan itu nantinya akan dituangkan kira-kira gitu sih. Supaya melahirkan pilihan produk kepada masyarakat. Pengertian kami di Asosiasi Dan Operator adalah amar putusan itu memberikan 2 pilihan produk, berbatas waktu dan rollover. Iya, ya sebenarnya kita mah nunggu-nunggu aja gitu ya sebagai masyarakat. Toh memang kalau kuota itu sehari-hari Pak kita butuhnya gitu, apalagi di tengah. Udah kebutuhan nomor 3 loh, kuota. Iya kan. Setelah pangan, sandang, kuota. Ya kan, jadi itu nomor 3 sekarang. Jadi artinya masyarakat kalau ditanya sekarang rollover sudah tersedia, sudah cari aja rollover di semua platformnya operator, silahkan gitu ya. Nah, tinggal jalan dengan rollover yang ada dulu. Ya kan? Jadi nggak usah nunggu, kalau ini nunggu kita kan masih proses lagi supaya produknya nggak satu-satunya produk. Nanti mungkin ada yang punya 2 produk, ada yang punya 1 produk atau yang 3 produk, ya paling nggak masyarakat punya pilihan. Kira-kira gitu. Hak freedom to choose-nya tuh dapat lah dari sesuai undang-undang perlindungan konsumen.
Tapi kira-kira Komdigi itu untuk mengeluarkan peraturan turunan itu bisa di tahun ini nggak Pak? Atau mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat agar bisa dapat awalnya gitu. Oh nanti aturan ini akan berlaku mungkin di tahun depan gitu atau seperti apa? Kalau karena kan amar putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa frase tambahan itu dinyatakan berlaku saat ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya sekarang Komdigi punya waktu secepat-cepatnya agar menentukan peraturan pelaksana gitu ya. Operator siap. Cuman kan setelah ada turunan peraturan pelaksana selesai, operator juga butuh waktu untuk menyiapkan teknis billing, IT, ya kan, kapasitas jaringan, pasti butuh waktu. Nah di situ harus disebutkan transisinya berapa lama oleh Komdigi. Dan sekarang kita nunggu dari Komdigi. Mudah-mudahan cepat. Kami juga berharap cepat. Iya, ini sekalian masukan aja gitu Pak Marwan, sosialisasinya satu. Yang kedua TNC-nya itu Pak Marwan gitu ya, karena kan kita males ya bacanya sepanjang itu gitu ya. Udah 2026 Gen Z tuh kayak mager nih gitu kan. Langsung terus setuju gitu. Bawa langsung accept aja kan tanpa baca ya, karena memang kita harus mengakui juga Pak Marwan kan tingkat literasi di Indonesia ini kan nggak terlalu tinggi gitu. Kita mengharapkan dari operator seluler itu bisa menyederhanakan bahasanya gitu kan, nggak usah terlalu panjang-panjang gitu Pak Marwan. Ya noted, nanti kita akan sampaikan ya ke teman-teman operator, terutama di platform ya, supaya ketentuannya mudah. Misalnya dipersimplifikasi, ini kuota akumulasi berlaku 28 hari gitu ya, atau berlakunya 60 hari atau berlakunya 90 hari, supaya masyarakat dapat catching gitu ya. Betul, betul. Terutama Gen Z lah ya. Iya, mau udah pusing sama kerjaan gitu ya. Mau beli kuota juga masih harus nge-scroll gitu panjang Pak Marwan. Ini udah sampai ke pertanyaan terakhir nih. Mungkin ada pesan dari Pak Marwan mewakili ATSI gitu ya kepada masyarakat mengenai putusan MK ini dan mungkin persiapan dari operator selulernya sendiri ke depannya untuk menjalankan dari aturan Komdigi nantinya. Baik, yang pertama tentunya pada seluruh pengguna dan juga pendengar suara.com, yang pertama itu kenali kebutuhan. Berapa giga sih butuhnya, ya kan? Yang kedua, apakah mau memilih rollover atau non rollover? Silahkan masyarakat menentukan pilihannya. Sekarang produknya sudah ada, silahkan digunakan. Tentunya kita sama-sama mengawal peraturan pemerintah yang akan dituangkan oleh Komdigi dan pemerintah pusat, kemudian juga peraturan Permen Komdigi-nya agar peraturan pelaksanaan ini lebih mudah. Tentunya berikan kami waktu agar perubahan-perubahan ini bisa segera kita lakukan. Walaupun produk rollover udah ada dan pengembangan inovasi akan terus dilakukan, tentunya bagaimana meningkatkan komunikasi juga. Kami sangat-sangat berterima kasih bila terdapat positif feedback ya kan, melalui saluran pengaduan ke operator. Itu juga bisa digunakan. Dan kepada pemerintah, pada Komdigi, kita harap ini bisa segera ya. Mudah-mudahan sehingga operator juga semangat ya kan, melaksanakan putusan MK. Betul. Karena kita juga apresiasi negara ini negara hukum. Perundang-undangan berubah ya kita harus lakukan, kita harus hargai ya supaya semua bisa diimplementasikan dengan baik. Saya rasa itu. Iya, tentunya harapan kita mah di saat ada putusan MK gitu ya, diharapkan nanti peraturan selanjutnya tidak merugikan operator seluler dan juga tidak merugikan dari sisi konsumen atau pelanggan gitu ya. Jadi satu untung, satu juga lebih untung. Sama-sama untung. Ya, berkelanjutan bisnisnya. Berkelanjutan bisnisnya, jangan sampai ada yang dirugikan kayak begitu ya. Terima kasih banyak Pak Marwan atas waktunya. Dan semoga bisa segera gitu ya Pak. Mudah-mudahan. Jadi biar nanti kuota Angus Rian nih bisa terakumulasi gitu ya. Tapi dengan biaya yang jangan mahal-mahal ya Pak. Insya Allah.
Pokoknya masuk prinsipnya kan terjangkau. terjangkau gitu. Nah itu tadi obrolan Ria dan Pak Marwan. Kita juga menunggu nih ya hasilnya seperti apa dari Komdigi dulu ya. Nanti kita tunggu aja ya. Jangan lupa nih informasinya bisa dilihat di suara.com. Dan juga jangan lupa masih banyak episode menarik lainnya hanya di YouTube suara.com. Saya Ria Rizky pamit undur diri. Sampai jumpa.